Hai, kecil pengguna garam kecil kepala muda, pengguna garam muda. Ibeda polimen, ibeda katanya suka parah pengguna sabu-sabu garam Cina. Tiba kerja laksana, tidak ada yang penting bagi rata. Orang Cina pakai kacamata. Hai, kecil pengguna garam kecil kepala muda, pengguna garam Cina. Akhir saya diberi nama Mulyono. Dan sakit-sakitan. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Dan sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja, iya. Mulyono aja. Titik. Sakitnya apa Pak? Ya. Berbagai penyakit. Biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga kita juga serba kekurangan, sakit-sakitan ya biasa. Ini Dan biasanya kalau di Jawa seperti itu. Ini mungkin keberatan. Seperti biasa, lagi dan lagi sindiran-sindiran netizen, baik itu parodinya maupun komentarnya terhadap Pak Mulyono sangat-sangat menghibur kita semua. Nah, semakin tak ada harga dirinya sebagai mantan presiden ke-7, sepanjang hidupnya hanya menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan tertawaan. Apalagi mengenai persoalan ijazah ini, belum ada kejelasannya seperti apa, dan masih saja berlanjut kejelasannya tidak tahu akan seperti apa ending dari problem ijazah ini. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama, baiknya kita lanjut saja bagaimana parodi-parodi ataupun komentar netizen selain menghibur dan mampu membuat termul kepanasan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Yang sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, dan itu dibuktikan lewat proses hukum. Kalau merasa tersinggung, merasa terhina, bantah tuduhan itu. Tunjukkan bahwa ijazahnya asli. Dengan bangga tunjukkan, ini loh ijazah saya asli, sebagai bukti bahwa saya pernah kuliah di UGM dan lulus. Barulah menuntut balik. Begitu logika yang benar. Beban pembuktian ada pada penuduh, oke. Tapi persepsi publik jauh lebih penting ketimbang hanya menuntut balik tanpa membantah. Di mata publik, dia kehilangan kredibilitas. Dan di mata hakim, ini bisa melemahkan klaimnya sebagai korban pencemaran nama baik. Karena ada keraguan wajar terhadap reputasi apa yang katanya dicemarkan. Kecuali hakimnya masuk angin. Yang katanya terbaik, bapaknya dan anaknya termuda dan tercerdas, pilihan rakyat. Ini buktinya. Iya, bukan main. Hah? Rakyat yang mana sih yang milih gue bingung. Jokowi tolak tuntutan tampilkan ijazah, salah satunya karena hak asasi manusia. Saya berharap video saya saat ini sampai ke telinga Pak Jokowi. Masalah ijazah, nggak usah bawa-bawa HAM. Berbicara tentang HAM, maka izinkan rakyat jelata ini bertanya beberapa poin. Pertama, tragedi Kanjuruhan, ratusan jiwa meninggal dunia. Kedua, 6 orang laskar FPI meninggal dalam tragedi kilometer 50. Dan yang ketiga, ratusan korban KPPS meninggal saat pemilu 2019. Dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM di era pemerintahan Anda.
dan Anda diam 1000 bahasa. Giliran ditanya tentang ijazah Anda yang diduga palsu, Anda berteriak tentang HAM. Pertanyaannya, Anda waras atau tidak? Kalau Anda merasa benar, bawa saja. Sidang apa ini nang? Gara-gara satu orang semua bisa dikuasai oleh dia. Luar biasa. Ya. Seluruh lembaga negara ini dikuasai oleh dia. Itulah hebatnya komunis. Ya kan? Lembaga hukum. Nah, duitnya triliunan. Makanya pengacaranya Otto Hasibuan itu mau dengan anaknya, mau. Ya duit enak. Cuman ingat, uang haram itu, ya, mempermainkan hukum, nanti Anda tanggung akibatnya, ya. Melihat para hakim lucu, untuk Pak Egy CS, berjuanglah. Allah akan menunjukkan yang sebenar-benarnya nanti, lihat, ya. Udahlah. Uang yang diambur-amburkan oleh Jokowi untuk menyelamatkan dia dari cengkraman ijazah palsu sampai kemana? Percayalah dengan saya, tak akan tenang. Ya, jangan dikira nanti dia nggak ada azabnya. Jangan dikira. Dia bukan presiden lagi sekarang. Sekalipun dia dilindungi oleh hukum, banyak yang melindungi dia, banyak pokoknya. Seluruh di negara ini melindungi dia. Nah, ya, itulah orang seperti itu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, dibolak-baliknya oleh orang satu ini. Se-Indonesia dibikin mumet. Luar biasa begitu PKI berkuasa. Kan seperti itu. Sayang, orang-orang penting di Indonesia ini sudah terkecoh otaknya. Semoga nanti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah dipikir-pikir, sepertinya ada benarnya komentar dari abang ini. Tentang ijazah, kelihatannya digoyang terus dari berbagai arah maksudnya. Lama-lama rontok juga semua buahnya. Rontok juga semuanya. Buahnya rontok, daunnya, akhirnya batangnya mati. Kayaknya aku setuju. Kenapa ya demikian? Jadi semakin kesini, masyarakat semakin menyerang dari segala arah. Bahkan ada yang masyarakat bisa menemukan bahwa pada tahun 80-an penerimaan mahasiswa di UGM itu tidak ada nama beliau. Baru macam cara. Apa tujuannya dari ini semua? Supaya nggak ada loh yang bisa berbuat curang di negeri ini. Bau siapa? Mau dia pernah jadi RI 1 kah? RI 2 kah? Atau siapapun di negeri ini. Sehingga kita perlu loh menegakkan yang namanya memberitahukan kepada seluruhnya, mendidik semuanya bahwa yang salah itu tetap salah. Walau siapapun yang melakukan. Jangan seperti kebanyakan komentar. Bahkan kemarin aku dengar video kalimat pidato dari presiden kita yang sekarang, yang terpilih, presiden kita yang menjabat sekarang. Beliau bilang, ngapain urusan ijazah? Ya kan? Sebentar lagi ijazah saya yang dicari tahu. Bukan itu loh Pak. Kami sebagai masyarakat ingin membuktikan. Ayo dong buktikan. Apakah benar beliau itu memiliki ijazah asli? Dan kalau memang betul benar, ya kami, ya sudah. Ya berarti memang beliau pernah kuliah. Bangga kami. Seharusnya kan beliau juga bangga. UGM juga harus bangga punya alumni terbaik yang pernah menjadi presiden di negeri ini. Jadi apa yang harus ditutup-tutupi? Kenapa malah yang mencari dan membuktikan dengan metode akademik yang mereka miliki, dengan hasil riset yang mereka punya, kemampuan mereka yang mereka paham di bidang itu, malah mereka yang diusahakan untuk dijadikan tersangka atau dilaporkan dengan pasal kalau nggak salah 160 itu, penghasutan publik segala macam lah itu. Kenapa kami sebagai masyarakat jadinya kok hukum di negeri ini kok kayaknya gak ada perubahan, makin parah. Ya, jangan dibilang gak perlu ijazah, yang penting beliau pernah memajukan Indonesia 10 tahun. Bukan itu. Kita gak menafikan bahwa beliau pernah menjabat jadi presiden. Karena beliau pernah menjabat itulah, makanya kita perlu tahu, perlu membuktikan. Jangan kita masyarakat disuruh kuliah dengan benar ketika melamar kerjaan ijazah kita apa. Ketika kita mau melamar kerjaan, tuntutan dari
tempat kita melamar kerja itu harus ijazah ini, penampilan ini itu. Tapi ketika mau jadi presiden, dia bisa memiliki ijazah palsu. Kan itu yang kita khawatirkan sebagai masyarakat. Bukan hendak kita mencari dampak. Emang kalau udah ketahuan ijazahnya palsu, kamu mau bilang apa? Bukan mau bilang apa-apa. Masa iya kita dipimpin selama 10 tahun oleh orang yang sedang menipu kita? Itu yang perlu kita pahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih komentarnya, Bang.